Saya akan mencoba membacakan pelan-pelan untuk umat Santo Yusuf Kota Baru, tetapi juga terbuka untuk siapapun yang mau mendengarkan pesan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Hari Doa Panggilan Sedunia ke-59, 8 Mei 2022. Dipanggil untuk membangun keluarga manusia. Saudara-saudara terkasih, pada saat angin dingin perang dan penindasan bertiup, dan ketika kita sedang menghadapi tanda-tanda polarisasi, kita sebagai gereja telah melakukan proses sinode. Kita merasakan kebutuhan mendesak untuk melakukan perjalanan bersama, memupuk semangat mendengarkan, partisipasi, dan berbagi. Bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, kita hendak membantu membangun keluarga manusia, menyembuhkan lukanya, dan membimbingnya ke masa depan yang lebih baik. Pada Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-59 ini, saya ingin bersama Anda merenungkan makna yang lebih luas dari panggilan dalam konteks gereja sinode, gereja yang mendengarkan Tuhan dan dunia. Dipanggil untuk menjadi pelaku misi gereja secara bersama-sama. Sinodalitas perjalanan bersama adalah panggilan mendasar bagi gereja. Hanya dalam cakrawala inilah kita dimungkinkan untuk membedakan dan menghargai berbagai panggilan, karisma, dan pelayanan. Kita tahu bahwa gereja ada untuk mewartakan Injil, terus maju dan menabur benih Injil dalam sejarah. Misi ini hanya dapat dilaksanakan jika semua bidang kegiatan pastoral saling bekerja sama dan yang lebih penting, melibatkan semua murid Tuhan. Karena berdasarkan baptisan mereka, semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus. Lihat Matius 28 ayat 19. Semua yang dibaptis, apapun posisi mereka di dalam gereja atau tingkat pengajaran iman mereka, adalah agen evangelisasi. Kita harus waspada terhadap mentalitas yang akan memisahkan imam dan awam, menganggap yang pertama sebagai pelaku utama dan yang kedua sebagai pelaksana, dan bersama-sama meneruskan misi Kristiani sebagai satu-satunya umat Allah, awam dan gembala bersama-sama. Mereka secara keseluruhan adalah komunitas penginjilan. Dipanggil untuk menjadi penjaga satu sama lain dan ciptaan. Kata panggilan tidak boleh dipahami secara terbatas, hanya merujuk pada mereka yang mengikuti Tuhan melalui hidup bakti khusus. Kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam misi Kristus untuk menyatukan kembali umat manusia yang terpecah-pecah dan mendamaikannya dengan Allah. Setiap pria dan wanita, bahkan sebelum bertemu Kristus dan memeluk iman Kristiani, menerima karunia kehidupan panggilan mendasar. Kita masing-masing adalah makhluk yang dikehendaki
dan dikasihi oleh Allah. Masing-masing dari kita memiliki tempat yang unik dan khusus di hati Tuhan. Pada setiap saat dalam hidup kita dipanggil untuk menumbuhkan percikan ilahi ini, hadir di hati setiap pria dan wanita, dan dengan demikian berkontribusi pada pertumbuhan kemanusiaan yang diilhami oleh cinta dan penerimaan timbal balik. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga satu sama lain, untuk memperkuat ikatan harmoni dan berbagi, dan untuk menyembuhkan luka seluruh ciptaan, agar keindahannya tidak dihancurkan. Singkatnya, kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga di rumah bersama yang luar biasa, dalam keragaman unsur-unsurnya yang telah diperdamaikan. Dalam arti yang luas ini, tidak hanya individu yang memiliki panggilan, tetapi juga berbagai jenis masyarakat, komunitas, dan kelompok. Dipanggil untuk menyambut tatapan Tuhan. Di dalam panggilan umum yang luas ini, Tuhan menyampaikan panggilan khusus kepada kita masing-masing. Dia menyentuh hidup kita dengan kasih-Nya dan mengarahkannya ke tujuan akhir kita, menuju pemenuhan yang melampaui ambang kematian. Begitulah cara Tuhan ingin melihat hidup kita dan bagaimana Dia masih melihatnya. Michelangelo Buonarroti, gimana bacanya ya? Buonarroti pernah mengatakan bahwa setiap balok batu berisi patung di dalamnya, dan terserah bagaimana sang pematung untuk mengungkapkannya. Jika itu benar bagi setiap seniman, apalagi Tuhan. Dalam diri wanita muda Nazaret, ia melihat Bunda Allah. Dalam diri Simon si nelayan, dia melihat Petrus si batu karang, tempat dia akan membangun gerejanya. Dalam diri Lewi pemungut cukai, dia mengenali Rasul dan penginjil Matius. Dan pada Saulus, seorang penganiaya yang kejam terhadap orang-orang Kristen, dia melihat Paulus, rasul orang-orang bukan Yahudi. Tatapan kasih Allah selalu menjumpai kita, menyentuh, membebaskan, dan mengubah kita, serta menjadikan kita pribadi baru. Itulah yang terjadi dalam setiap panggilan. Kita bertemu dengan tatapan Tuhan yang memanggil kita. Panggilan seperti kekudusan bukanlah pengalaman luar biasa yang diperuntukkan bagi segelintir orang, sama seperti ada kesucian orang-orang kudus di sebelah. Demikian juga ada panggilan untuk semua orang, karena pandangan dan panggilan Tuhan ditujukan kepada setiap orang. Menurut pepatah dari timur jauh, orang bijak pada telur dapat melihat seekor elang. Pada sebiji benih, ia melihat sekilas sebuah pohon besar. Pada orang berdosa, ia melihat orang kudus. Begitulah cara Tuhan melihat kita. Dalam diri kita masing-masing, Dia melihat potensi tertentu yang terkadang tanpa kita sadari, dan sepanjang hidup kita, Dia bekerja tanpa lelah sehingga kita dapat menempatkan potensi ini untuk kepentingan bersama. Panggilan muncul dengan cara ini, berkat karya seni perupa ilahi yang menggunakan tangannya untuk membuat kita keluar dari diri kita sendiri dan menjadi mahakarya
sesuai panggilannya bagi kita. Sabda Tuhan yang membebaskan kita dari kelekatan pada diri sendiri, secara khusus mampu memurnikan, mencerahkan, dan menciptakan kita kembali. Jadi marilah kita mendengarkan firman itu, agar semakin terbuka terhadap panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan marilah kita belajar untuk mendengarkan juga saudara-saudari seiman kita, karena nasihat dan teladan mereka dapat membantu mengungkapkan rencana Allah yang menunjukkan kepada kita jalan yang selalu baru untuk ditempuh. Dipanggil untuk menanggapi tatapan Tuhan, tatapan Allah yang penuh kasih dan kreatif, bertemu dengan kita dengan cara yang sepenuhnya unik di dalam Yesus. Penginjil Markus memberitahu kita bahwa dalam berbicara dengan pemuda kaya itu, Yesus memandang dia, mengasihi dia. Tatapan Yesus ini penuh kasih, bersandar pada kita masing-masing. Saudara dan saudari, marilah kita membiarkan diri kita tergerak oleh tatapan ini untuk mengizinkannya memimpin kita keluar dari diri kita sendiri. Marilah kita juga belajar untuk saling memandang sedemikian rupa sehingga semua orang yang hidup dan kita jumpai, siapapun mereka, akan merasa disambut dan menemukan bahwa ada seseorang yang memandang mereka dengan kasih dan mengundang mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka sepenuhnya. Hidup kita berubah ketika kita menyambut tatapan ini. Semuanya menjadi dialog panggilan antara kita dengan Tuhan, tetapi juga antara diri kita dengan orang lain. Dialog yang dialami secara mendalam membuat kita semakin menjadi diri kita sendiri. Dalam panggilan imamat mereka yang ditabiskan, panggilan ini menjadi alat rahmat dan belas kasih Kristus. Dalam panggilan hidup bakti, terwujud pujian bagi Allah dan nubuat kemanusiaan baru. Dalam panggilan keluarga, pria dan wanita saling memberi dan menjadi guru kehidupan. Dalam setiap panggilan dan pelayanan gerejawi, kita melihat orang lain dan dunia dengan mata Tuhan untuk melayani kebaikan dan menyebarkan cinta kasih dengan karya dan perkataan kita. Di sini saya ingin menyebutkan pengalaman Dr. George Grigors, nggak bisa baca saya ini ya. Saat mereka sebagai dokter di Caracas, Venezuela, ia ingin menjadi Fransiskan Ordo ketiga. Kemudian dia berpikir untuk menjadi seorang biarawan dan imam. Tetapi kesehatannya tidak memungkinkan. Dia mulai memahami bahwa panggilannya adalah profesi medis, di mana dia mengabdikan dirinya di atas segalanya untuk melayani orang miskin. Dia mengabdikan dirinya tanpa pamrih kepada mereka yang telah terjangkit epidemi di seluruh dunia yang dikenal sebagai flu Spanyol. Ia meninggal tertabrak mobil ketika dia meninggalkan apotek setelah membeli obat untuk salah satu pasiennya yang sudah lanjut usia. Seorang saksi teladan tentang apa artinya menerima panggilan Tuhan dan menerimanya sepenuhnya. Dia dibeatifikasi setahun yang lalu. Terpanggil untuk membangun dunia persaudaraan. Sebagai orang Kristiani, kita tidak hanya menerima panggilan secara individu, kita juga dipanggil secara bersama-sama. Kita seperti ubin mosaik
masing-masing indah dalam dirinya sendiri, tetapi hanya ketika mereka disatukan, mereka membentuk sebuah gambar. Masing-masing dari kita bersinar seperti bintang di hati Tuhan dan di cakrawala dalam semesta. Namun pada saat yang sama, kita dipanggil untuk membentuk konstelasi yang dapat membimbing dan menerangi jalan umat manusia, dimulai dari tempat tinggal kita. Inilah misteri gereja, perayaan perbedaan, tanda dan sarana dari semua yang menjadi panggilan umat manusia. Karena itu, gereja harus menjadi semakin sinode, yakni mampu berjalan bersama, bersatu dalam keragaman yang berharmonis, di mana setiap orang dapat berpartisipasi secara aktif dan di mana setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Ketika kita berbicara tentang panggilan, maka ini bukan hanya tentang memilih jalan hidup ini atau itu, mengabdikan hidup untuk pelayanan tertentu atau tertarik pada karisma keluarga, gerakan atau komunitas gerejawi yang religius. Ini adalah tentang mewujudkan impian Allah, visi persaudaraan yang agung yang Yesus hargai ketika ia berdoa kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Setiap panggilan dalam gereja dan dalam pengertian yang lebih luas dalam masyarakat berkontribusi pada tujuan bersama, yaitu untuk merayakan di antara pria dan wanita keselarasan berbagai karunia yang hanya dapat dibawa oleh Roh Kudus. Para imam, pria dan wanita yang menjalani hidup bakti, umat awam yang setia, marilah kita melakukan perjalanan dan bekerja sama dalam memberikan kesaksian akan kebenaran bahwa satu keluarga besar manusia yang bersatu dalam kasih bukanlah visi utopis, tetapi tujuan utama yang Tuhan ciptakan untuk kita. Marilah kita berdoa, saudara-saudari, agar seluruh dunia, agar seluruh umat Allah di tengah peristiwa sejarah dramatis dapat semakin menanggapi panggilan ini. Marilah kita memohon cahaya Roh Kudus sehingga kita semua dapat menemukan tempat yang tepat dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri dalam rencana ilahi yang agung ini. Roma, Santo Yohanes Lateran, 8 Mei 2022, Minggu Paskah keempat, Fransiskus. Demikian saudara-saudara, selama mendengarkan, mungkin saudara bisa membuka sambil berbaring atau sambil perjalanan atau dalam bekerja, sehingga kita dapat memahami apa arti itu panggilan. Semoga pesan Bapak Paus di hari Minggu panggilan juga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.